Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari penilaian debat ketiga Anies 71,4%, Prabowo 48,9%, dan Ganjar Pranowo 79,7% tertinggi. Dalam debat ketiga antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dalam debat tersebut materinya masalah pertahanan negara. Dalam debat tersebut pertama dibawa calon presiden Prabowo Subianto. Dalam debat tersebut Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terkait pengadaan alutsista. Lalu dijawab Prabowo Subianto, masalah pertahanan negara tidak boleh terbuka disampaikan ke publik. Itu merupakan rahasia negara. Lalu ditanggapi Anies Baswedan, dalam debat tidak boleh ada rahasia, maka masalah anggaran tidak boleh dirahasiakan karena tidak masuk rahasia negara kecuali strategi perang. Melawan musuh baru rahasia, tidak boleh disampaikan ke publik. Pernyataan rahasia negara dimanfaatkan Prabowo terkait dengan perbuatan korupsi diduga agar tidak ditanyakan terkait pembelian alutsista seperti pembelian pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansinya pembeliannya dibuat membeli pesawat tempur baru, selisih anggarannya dikorupsi. Diduga masih banyak pembelian alutsista tidak transparan ke publik, yang pembeliannya di markup, harganya selisih, harganya diduga dikorupsi. Demikian Ganjar Pranowo menanyakan penanganan tugas pertahanan dan hubungan pertahanan dengan di luar negeri, yang dijawab Prabowo Subianto hanya pendapat pribadi tanpa didukung data. Hasil debat tersebut ada yang memberikan penilaian bahwa yang menguasai debat tersebut Ganjar Pranowo dengan nilai 79,7%, sedangkan Anies Baswedan dapat memojokkan Prabowo Subianto diberi nilai 71,4%. Sedangkan Prabowo Subianto dalam menjawab pertanyaan tidak sejalan dengan pertanyaan selanjutnya, menjawab tanpa data, padahal menjawab pertanyaan harus dilandasi dengan data, sehingga Prabowo Subianto diberi nilai 48,9%. Dalam debat ketiga tersebut, nilai paling rendah Prabowo Subianto sebesar 48,9% karena materi debat masalah pertahanan negara. Tetapi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan tetapi tidak menguasai masalah pertahanan. Seharusnya justru harus lebih menguasai masalah pertahanan. Melihat nilai Prabowo Subianto terendah hanya 48,9%, tidak sampai 50%, tidak pantas menjadi presiden. Ditambah perilaku Prabowo Subianto tidak etis, sering menyebut endasmu etik, tidak pantas diucapkan calon presiden, kecuali preman pasar wajar menyatakan endasmu etik. Demikian juga gampang marah, tidak pantas seharusnya calon presiden bersikap bijaksana dalam menghadapi bawahan, sederajat dan atasan, sesuai ada etikanya yang sudah melekat pada atas kebudayaan Indonesia. Demikian juga suka gemoy di atas panggung, seakan mendidik bangsa Indonesia senang menari-nari. Padahal yang dibutuhkan generasi muda membuka lapangan kerja di bidang keterampilan. Ditambah dalam konsep-konsep kampanye menawarkan makanan gratis, sampai konsepnya ditolak kiai dari Malang. Katanya tidak butuh makan gratis, yang dibutuhkan pancing, maksudnya bantuan pancing berupa uang yang dapat dikembangkan menjadi usaha sehingga dapat penghasilan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bantuan makan sekali makan habis dan besok harinya menunggu bantuan makan lagi dari pemerintah. Harapan saya melihat debat ketiga tersebut, sebaiknya masyarakat mendukung atau memilih calon
memilih nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan Wakil Presiden Mahfud MD melihat pengalaman kerjanya baik dan dapat memimpin bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Dalam debat ketiga antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, di mana Komisi Pemilihan Umum sedang menyelenggarakan debat dan sekarang gilirannya berdebat tersebut oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dalam debat tersebut materinya masalah pertahanan negara. Dalam debat tersebut pertama diwakilkan calon presiden Prabowo Subianto, dan pertama dalam debat tersebut materinya masalah pertahanan negara, di mana yang memberikan pertama adalah Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Dalam debat tersebut Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terkait pengadaan alutsista. Lalu dijawab Prabowo Subianto, masalah pertahanan tidak boleh terbuka disampaikan ke publik, itu merupakan rahasia negara. Lalu ditanggapi Anies Baswedan, dalam debat tidak boleh ada rahasia, maka masalah anggaran tidak boleh dirahasiakan karena tidak masuk rahasia negara. Kecuali strategi perang melawan musuh, baru rahasia tidak boleh disampaikan ke publik. Dalam debat tersebut, di mana Anies Baswedan menyerang daripada Prabowo Subianto yang menyatakan selaku Menteri Pertahanan terkait dengan pengadaan alutsista. Lalu dijawab Prabowo Subianto, masalah pertahanan tidak boleh terbuka disampaikan kepada publik, itu merupakan rahasia negara soal pembelian alutsista tersebut. Lalu ditanggapi Anies Baswedan, dalam debat tidak boleh ada rahasia, maka malah anggaran tidak boleh dirahasiakan karena tidak masuk rahasia negara. Kecuali strategi perang melawan musuh baru rahasia, tidak boleh disampaikan ke publik. Pernyataan rahasia negara dimanfaatkan Prabowo Subianto terkait perbuatan korupsi, diduga agar tidak ditanyakan terkait pembelian alutsista seperti pembelian pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kuatansinya pembeliannya dibuat pembeli pesawat tempur baru. Selisih anggarannya dikorupsi. Diduga masih banyak pembelian alutsista tidak transparan ke publik, yang pembeliannya di markup, harganya selisihnya, harganya dikorupsi. Ya itulah ini. Jadi katanya tidak boleh, harus itu merupakan rahasia. Kata-kata rahasia kelihatannya dimanfaatkan untuk menutupi semua pembelian alutsista tersebut, sehingga seperti pembelian pesawat pembelian pesawat terbang perang, di mana di sana dia hanya sudah berumur 20 tahun, tetapi diduga dalam kwitansinya dicantumkan membeli pesawat terbang perang baru, sehingga selisih harganya dikorupsi. Demikian juga mungkin semua pembelian alutsista tersebut dikaitkan dengan perbuatan korupsi, sehingga tertutup, tidak boleh masyarakat umum mengetahuinya, karena itu dianggap rahasia negara. Dan caranya itu dilakukan nanti pembelian setiap alutsista tersebut dibuat markup-nya, ditinggikan harganya sehingga selisihnya itu dikorupsi. Demikian juga Ganjar Pranowo menanyakan penanganan tugas pertahanan dan hubungan pertahanan dengan luar negeri, yang dijawab Prabowo Subianto hanya pendapat pribadi tanpa didukung data. Demikian juga Ganjar Pranowo mengajukan pertanyaan masalah pertahanan, terutama hubungannya dengan hubungan luar negeri, tetapi yang dijawabnya hanya dijawab begitu saja tanpa data. Seharusnya kalau menjawab pertanyaan itu harus didasarkan dengan data yang valid. Hasil debat tersebut ada yang memberikan penilaian bahwa yang menguasai debat tersebut Ganjar Pranowo dengan nilai 79,7%. Sedangkan Anies Baswedan dapat memojokkan Prabowo Subianto diberi nilai 71,4%. Sedangkan Prabowo Subianto dalam menjawab pertanyaan tidak sejalan dengan pertanyaan yang diajukan dan menjawab tanpa data. Apalagi dia menjawabnya tanpa data, padahal menjawab pertanyaan harus dilandasi dengan data.
sehingga Prabowo Subianto diberi nilai 48,9%. Dalam debat ketiga tersebut nilai paling rendah Prabowo Subianto sebesar 48,9% karena materi debat masalah pertahanan negara, tetapi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan tidak menguasai masalah pertahanan. Seharusnya justru harus menguasai masalah pertahanan. Melihat nilai Prabowo Subianto terendah hanya 48,9%, tidak sampai 50%, tidak pantas menjadi presiden, ditambah perilakunya tidak etis, sering menyebut dasmoetik, tidak pantas diucapkan calon presiden, kecuali kalau dia preman pasar, wajar menyatakan dasmoetis. Demikian juga gampang marah, tidak pantas, seharusnya calon presiden bersikap bijaksana dalam menghadapi bawahan yang sederajat dengan atasannya. Semua ada etikanya yang sudah melekat atas kebudayaan Indonesia. Demikian juga suka gemoy di atas panggung seakan mendidik bangsa Indonesia senang menari-nari, padahal yang dibutuhkan generasi muda membuka lapangan kerja di bidang keterampilan. Ditambah dalam konsep-konsep kampanye menawarkan makan gratis, sampai konsepnya ditolak Kiai dari Malang. Katanya tidak butuh makan gratis, yang dibutuhkan pancing. Maksudnya bantuan pancing berupa uang, berupa bantuan uang yang dapat dikembangkan menjadi usaha sehingga dapat berpenghasilan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bantuan makan sekali makan habis dan besok harinya menunggu bantuan makan lagi dari pemerintah. Harapan saya melihat debat ketiga tersebut, sebaiknya masyarakat mendukung atau memilih nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Melihat pengalaman kerjanya baik dan dapat memimpin bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih.